Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, namo buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan kembali mencoba menjelaskan mengenai pesawat sinar X fluoroskopi. Seperti yang kita ketahui di radiologi, selain terdapat peralatan sinar X konvensional, juga terdapat pesawat sinar X fluoroskopi. Di mana fluoroskopi di sini fungsinya sama dengan pesawat konvensional sinar X untuk memperlihatkan organ dalam pada seluruh organ dalam tubuh manusia. Namun di sini kelebihannya dia memiliki suatu kamera yang dapat mengintip organ dalam itu sendiri. Simpelnya saya bilang real time imaging. Dia tetap menggunakan sinar X, sinar Rontgen yang digunakan dapat memvisualisasikan secara langsung organ dalam tersebut. Oke, kita mulai saja. Di sini pencapaian nanti yang akan kita bahas yaitu adalah pengertiannya, implementasi klinis, komponen, apa itu image intensifier atau sering disebut II ataupun flat panel detector. Nah, ini secara umum penggambaran dari alat fluoroskopi di sini. Nah, ini tube X-ray-nya kadang-kadang ada yang di bawah meja, ada yang di atas meja. Secara umum sebagian besar pesawat fluoroskopi yang digunakan X-ray tube-nya ini berada di bawah meja. Nah, di sini ketika diberikan sinar, nah ini otomatis gambarnya tervisualisasi di monitor di sini. Oke. Seperti alat CT scan, namun ini dia lebih cenderung ke hasil real time imaging-nya. Oke, di sini pengertiannya sendiri dari fluoroskopi. Nah, fluoroskopi ini sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi, real time imaging. Dia dinamik, 30 frame per detik, pergerakan organ dan pergerakan kontras media dalam struktur internal tubuh manusia dapat kita evaluasi secara langsung. Nah, kemudian pengertiannya sendiri adalah cara pemeriksaan yang menggunakan sifat tembus sinar Rontgen dan suatu tabir yang bersifat luminesensi bila terkena sinar tersebut. Kemudian ada implementasi di sini pada pemeriksaan kontras, angiografi, dapat dilihat pada gambar di sini, radiologi intervensi, pada image guiding selama operasi. Nah, ini sangat penting ya alat fluoroskopi di sini untuk kita mengevaluasi ketika kita melakukan injeksi ataupun pembedahan, kita dapat melihat sudah sampai mana kedalaman injeksi maupun pembedahan yang dilakukan maupun letak-letak kateter yang dimasukkan ke suatu organ. Baik itu juga memperlihatkan kontras media secara langsung, perjalanan dari kontras media itu sendiri. Oke. Nah, di sini sedikit mengenai sejarah. Fluoroskopi ditemukan pada tahun 1896. Adapun alat fluoroskopi modern sekarang ini terdiri dari tube sinar X fluoroskopi dan penerima gambar atau image receptor yang berada pada alat siam. Salah satu contohnya. Ada dua jenis desain tube sinar X fluoroskopi, yaitu yang berada di bawah meja pemeriksaan dan yang berada di atas meja pemeriksaan, tepatnya di atas tubuh pasien. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri dari alat fluoroskopi di sini memiliki MA yang kecil 0,5 sampai 5 MA, memungkinkan untuk mengatur waktu penyinaran yang tinggi. Kemudian di sini ada additional feature-nya. Di sini control panel dilengkapi dengan alarm atau timer yang akan berbunyi setiap 5 menit expose. Kemudian deadman switch. Di sini pedal kaki untuk expose. Jadi biasanya tombol X-ray itu terletak di bawah dengan diinjak, dan cara diinjak seperti pedal kaki gitu. Kemudian bagian atas kita bisa menggerak-gerakkan mejanya itu, meja pemeriksaan ya, ke kiri, ke kanan, maupun agak ke atas, ke bawah, maupun tube-nya itu
ya yang bergerak, sehingga gambar yang kita cari dapat tervisualisasikan dengan secara langsung di monitor sebelum melakukan eksposi. Nah, kemudian dari komponen peralatan fluoroskopi sendiri ada 3 komponen, yaitu X-ray tube beserta generatornya, ada image intensifier, sering kita sebut singkat II di sini. Kemudian sistem monitoring video. Nah, di sini dapat kita lihat gambar pesawat fluoroskopi itu seperti ini. Oke, ini image intensifier-nya terlihat pada gambar B di sini. Televisi kamera yang dia akan merubah sinyal-sinyal itu menjadi, sehingga tervisualisasikan pada monitor. X-ray tube-nya ada di bawah. Oke. Alat ini dapat bergerak untuk mendapatkan objek yang ingin kita cari. Nah, ini secara gambaran simpelnya. Sini ada X-ray tube, ada filter, ada kolimator juga sama. Ini memperkecil, memperbesar kolimator bisa kita atur dari control table-nya langsung. Nah, ini ada table. Nah, ini pasien, anti scattering atau grid di sini. Kemudian ada image intensifier, ada lensa di sini, dan video kamera yang akan merekam dari visualisasi gambar citra tersebut. Kita akan membahas satu bagian-bagian dari komponen fluoroskopi di sini. Yang pertama adalah tabung sinar X dan generator. Tipe-tipe diagnostik konvensional memiliki range MA antara 50 sampai 1200 mA. Sedangkan range MA pada tube sinar X fluoroskopi antara 0,5 sampai 5 mA. Untuk intensification tube-nya di sini dirancang untuk menambah kecerahan gambar secara elektronik. Pencerahan gambar modern sekarang ini mampu mencerahkan gambar hingga 500 sampai 8000 kali lipat. Selanjutnya, generator X-ray pada fluoroskopi unit menggunakan 3 fase atau high frequency unit. Untuk efisiensi maksimum fluoroskopi, unit dilengkapi dengan sign fluorografi yang memiliki waktu expose yang sangat cepat, berkisar antara 5/6 milisecond untuk pengambilan gambar sebanyak 48 gambar per detik. Maka dari itu, generator X-ray tube biasanya merupakan tabung berkapasitas tinggi. Paling tinggi ini 500.000 Hz unit dibandingkan dengan tabung X-ray radiografi biasa, yaitu kurang lebih 300.000 Hz unit. Kemudian image intensifier di sini dikembangkan pada tahun 1948, didesain untuk menguatkan kecerahan atau brightness pada suatu citra. II atau image intensifier di sini terbaru memungkinkan meningkatkan kecerahan atau brightness citra sampai 500 sampai 8000 kali. Image intensifier di sini berfungsi untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak dan memperkuat berkas cahaya sehingga gambar yang dihasilkan lebih tajam. Image intensifier ini dilengkapi dengan input fosfor, 3 buah metal yang merupakan 3 elektroda berbentuk ring, dan output fosfor di sini. Di sini selanjutnya semua sistem fluoroskopi menggunakan image intensifier yang menghasilkan gambar selama fluoroskopi dengan mengkonversi low intensity full size image ke high intensity unified image. Image intensifier adalah alat yang berupa detektor dan PMT, atau di dalamnya terdapat fotokatoda, focusing elektroda, dioda, dan output fosfor. Image intensifier
didesain untuk memperbesar citra secara elektronik dengan mengubah tegangan. II di sini memungkinkan memperbesar sampai 1,5 hingga 4 kali. Resolusinya dapat ditingkatkan dari 4 mm sampai 6 jika mode pembesarannya digunakan di sini. Kemudian ada image intensifier di sini, terdiri atas detektor, PMT atau photo multiplier tube, sistem monitoring dan video. Detektor di sini terbuat dari kristal IOD atau CSL yang mempunyai sifat memendarkan cahaya apabila terkena radiasi sinar X. Absorpsi dari detektor ini sebesar 60% dari radiasi sinar X. Kemudian kedua adalah PMT, berfungsi merubah foton menjadi sinyal listrik. Nah, ini berfungsi merubah foton menjadi sinyal listrik. PMT memiliki internal gain dan detektor yang sensitif terhadap aplikasi berintensitas rendah seperti spektroskopi, fluoroskopi. Kemudian PMT ini terdiri dari atas fotokatoda yang terletak setelah input fosfor, memiliki fungsi untuk merubah cahaya tampak yang diserap dari input fosfor menjadi berkas elektron. Kemudian ada focusing elektroda. Inilah elektroda dalam fokus image intensifier meneruskan elektron negatif dari fotokatoda ke output fosfor. Terakhir ada anoda dan output fosfor. Elektron dari fotokatoda diakselerasikan secara cepat ke anoda karena adanya beda tegangan serta merubah berkas elektron tadi menjadi sinyal listrik dihasilkan. Nah, ini gambarnya dapat kita lihat mengenai penjelasan tadi. Ini ya, photo multiplier tube atau PMT. Nah, kemudian ada image monitor di sini. Jadi output kamera video ini berupa sinyal video yang diteruskan melalui kabel koaksial ke video atau TV monitor. Sinyal video ini terdiri atas tegangan yang menyajikan kecerahan atau brightness citra sebagaimana sinyal waktu atau pulsasi digabungkan dengan proses pola scanning. Nah, ini image monitor kalau kita gambarkan output fosfor di sini. Ada optical system ditangkap pada video kamera di sini. Ada video sinyal, dirubah sinyal-sinyalnya, kemudian akan tervisualisasikan di video monitor secara jelas mengenai organ dalam dari tubuh manusia secara real time imaging. Di sini video monitor digunakan untuk mendisplay citra yang dibutuhkan oleh kamera video pada sistem fluoroskopi di sini. Ya, selanjutnya ada bagian-bagian yang penting juga di pesawat fluoroskopi di sini, yaitu di sini adalah input screen. Sini terlihat bagian-bagiannya, lights, CSL needle, support, ada X-ray-nya di sini, vacuum window namanya, kemudian elektron, fotokatoda. Nah, ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu vacuum window, mungkin ya, vacuum window, kemudian support layer, CSL, input fosfor, mengubah sinar X menjadi cahaya. Ya, ini bukan dari fungsi dari CSL di sini, input fosfor di sini. Kemudian ada fotokatoda, mengubah cahaya menjadi elektron. Paham ya? Yang pertama sinar X dirubah menjadi cahaya, kemudian cahaya itu menjadi elektron, diubah menjadi elektron. Nah, ini fungsi dari input screen di sini. Kemudian ada lensa elektronik seperti gambar di sini dapat kita lihat. Ada G1, G2, G3
mempercepat dan memfokuskan gerak elektron menuju output fosfor. Oke, mungkin saya dapat jelaskan sedikit mengenai cara kerja dari kamera. Cara kerja kamera didasari oleh dua pemikiran dasar, yaitu cahaya tampak dari image intensifier mendarat di depan faceplate atau foto anoda yang terdiri dari foto resistif terbuat dari oksida zinc. Kemudian terjadinya scanning dalam tabung kamera. Scanning atau penyapuan adalah gerakan elektron gun ke kiri dan ke kanan dikontrol oleh horizontal deflection coil, gerakan ke atas dan ke bawah, dan vertikal deflection coil, gerakan ke kiri dan ke kanan. Yang pertama di sini adalah di dalam tabung kamera terjadi proses pemanyaran namanya, ataupun penyapuan atau scanning sebagai berikut. Oke. Ini saya akan menjelaskan apa itu G1, G2, G3, fungsinya untuk apa. Mula-mula filamen mendapat pemanasan sehingga terjadi thermionic emission. Elektron terbebas dari ikatan atomnya dan membentuk awan-awan elektron pada katoda. Karena adanya perbedaan tegangan antara filamen dan faceplate, maka elektron-elektron yang dihasilkan akan ditarik ke bidang sasaran bagian dalam faceplate yang dilengkapi bahan peka cahaya terbuat dari trisulfida antiboni namanya. Nah, sebelum sampai sasaran elektron dikontrol oleh G1 di sini. Kemudian di G1 ini dipercepat G2 oleh G2, kemudian difokuskan oleh G3. Jadi berkas titik yang disebut elektron gun. Elektron gun. Dan sini ada proses mempercepat, memfokuskan gerak dari elektron tersebut. Kita lanjutkan. Output fosfor di sini ada anoda, oke. Kemudian output fosfor, satu elektron sama dengan 1000 foton cahaya di sini. Diameter output fosfor adalah 2,5 cm. Kemudian outputnya ada fosfor lebih kecil dari input fosfor amplifikasi. Ini digambarkan dia kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada minification gain. Diameter output fosfor yang lebih kecil dibanding input fosfor akan menyebabkan efek amplifikasi. Minification gain di sini rumusnya di sini D1/2. Nah, ini akar 2. Kemudian DI di sini adalah diameter input fosfor kuadratkan ya, 2 ini. Kemudian DO di sini adalah diameter output fosfor. Biasanya 2,5 cm. Kemudian field of view atau sering kita sebut FOV ditentukan oleh ukuran atau diameter input fosfor 23 cm, 35 cm, atau 40 cm. Magnifikasi dapat dilakukan dengan fokus elektronik yang memproyeksikan bagian dari input layer ke output layer. Brightness gain akan berkurang pada mode magnifikasi. Oke. Nah, ini normal operation FOV-nya. Ini magnifikasi mode. Terlihat dia akan pembesaran dari objeknya itu sendiri. Seperti pada handphone rekan-rekan semua, kan Anda bisa di zoom. Nah, pembesaran objek atau sering di radiologi kita sebut magnifikasi. Nah, seperti ini. Ini kalau di zoom, diperbesar, di magnifikasi dan terlihat seperti ini. Kemudian ada automatic brightness control ABC. Nah, ini adalah menjaga brightness tetap konstan pada monitor. Perbedaan ketebalan objek mempengaruhi brightness.
Nah ya, perbedaan ketebalan objek pengaruhi brightness dikontrol di sini dengan cara mengatur QVMA atau keduanya. Ini sama dengan sinar E konvensional, kita juga menentukan QV-nya berapa, MA-nya berapa. Semakin tebal objek, maka kita perlu QV yang lebih tinggi, lebih besar. Daya tembus QV. Kemudian ada image quality spatial resolution. Di sini kemampuan sistem imaging untuk membedakan dua objek yang berdekatan. Jadi bisa dibedakan sebuah objek yang berdekatan itu. Lihat jelas pada visualisasi dari alat X-ray di sini. Kemudian ada image quality contrast resolution di sini. Kemampuan sistem imaging untuk mendeteksi objek dengan kontras yang rendah. Makin tinggi kontras resolusi, makin banyak objek kecil dengan kontras rendah yang dapat terlihat. Faktor eksposisi tinggi di sini sama dengan kontras resolusinya semakin tinggi. Nah ini gambar noise dan kontras. Nah ini terlihat gambarannya ya, agak noise dia, seperti ngeblur ya, bercak-bercak nanti. Oke, perbedaan saja. Kemudian ada lag di sini adalah efek yang terjadi karena monitor masih menyimpan residu gambar dari beberapa frame sebelumnya. Ini maksudnya itu seperti ini. Di monitor di sini dia masih menyimpan gambar-gambar sebelumnya yang belum terhapus secara baik, sehingga dia terlihat membayang. Nah ini seperti ghost hunt. Lihat ada dua di sini bayangan. Padahal ini adalah hasil citra sebelum-sebelumnya. Oke, irisnya belum maksimal. Seperti itu contoh kamu yang dijelaskan lebih mudah lagi. Oke, lihat ya. Nah ini sebaiknya dilakukan proses evaluasi kembali, entah pengulangan, sehingga gambarnya baik, tidak terlihat adanya efek-efek dari bayangan-bayangan ini, gambar-gambar residu sebelumnya. Dan fluoroscopy sheet, sini gastrointestinal. Oke, ini pesawat yang umum ada di radiologi. Tabelnya besar di sini, large table, tilting. II-nya ini di bawah atau di atas meja. Secara umum, kebanyakan image intensifier-nya ini dia ada di bawah meja. II, oke. Nah ini pesawat angiografi, ada SIAM, juga menggunakan sistem fluoroskopi. Pesawat ini biasanya sering terdapat di ruang operasi, ruang SIAM. Portable fluoroskopi juga sama, SIAM portable. Oke. Kemudian flat panel fluoroskopi, ini dapat terlihat flat panel array detector dan image intensifier di sini. Nah, sini menggantikan fungsi II atau video kamera dan aksesorisnya, terbuat dari susunan TFT, thin film transistor, yang berfungsi sebagai X-ray detector. Menggunakan CSL, detektor scintillator, yang berfungsi merubah sinar X menjadi cahaya tampak. Sistem TFT mempunyai fotodiode pada setiap elemen detektor untuk merubah cahaya tampak menjadi sinyal listrik. Oke, sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, sebelum saya akhiri sedikit, mungkin saya akan menampilkan sebuah video singkat mengenai pemeriksaan menggunakan alat fluoroskopi, biar rekan-rekan ada bayangan sedikit
dalam seperti apa sih pemeriksaan menggunakan fluoroskopi itu. Yang disebut real time imaging itu seperti apa sih? Gitu. Oke, kita simak bersama-sama. Oke, dapat kita lihat di sini, fluoroskopi di sini adalah suatu alat diagnostik radiologi yang dapat menampilkan gambaran yang nyata dari organ dalam tubuh manusia. Oke, di sini dia langsung kita ingin melihat, secara live ya, real time. Nah, di sini sering di ruang operasi digunakan sebagai alat pemandu kateter dan pemandu pembedahan lainnya. Oke. Di sini hasilnya langsung terlihat. Nah, ini dalam struktur jantung disebut kita sering angiografi pemeriksaannya. Ini sekilas mengenai fluoroskopi. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar walaupun dari rumah dengan online. Salam radiasi untuk kita semua.